Anda masih menyaksikan Gatra Insight pemirsa Gatra TV dan Juli 2020 tepatnya 13 Juli nanti akan menjadi awal tahun ajaran baru Ya. 2020 di kala pandemi seperti ini Pak Mulson. Apakah memang sudah seberapa jauh persiapan yang disiapkan oleh mungkin Kemendikbud, orang tua dan juga para siswa di kala pembelajaran ini yang bisa jadi ada yang sudah efektif, ada juga yang belum efektif dan kabar terbaru adalah di zona hijau menurut Pak Nadiem Makarim sudah akan dibuka tapi dengan beberapa persyaratan, salah satunya dengan persetujuan orang tua untuk menyekolahkan kembali anak kepada tempat pendidikan. Jadi, apakah memang persiapan ini sudah matang atau seperti apa? Tentu saja kalau kita lihat sekolah mungkin harus menyiapkan infrastruktur pembantu ya kalau misalnya memang sekolah dibuka gitu kan. Apalagi kalau ya oke lah kita lihat nanti rencananya yang di zona hijau saja. Tapi apakah sekolah bisa atau sekolah mampu atau sekolah misalnya kalau benar-benar diselenggarakan di sekolah gitu. Tatap mukanya seperti apa? Apakah memang ini istilahnya normal barunya seperti apa? Apakah di kelas tatap muka langsung atau mungkin gurunya dikasih sekat-sekat gitu kayak di minimarket ada plastik seperti itu gitu ya. Tapi intinya sekolah harus siap dan ini tentu misalnya di sekolah swasta ya misalnya ada konsekuensi misalnya biaya misalnya seperti itu. Misalnya ada syarat-syarat tertentu sekolah ketika mengadakan pendidikan kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru dengan kondisi seperti sekarang apa yang harus disiapkan misalnya wastafel gitu misalnya untuk cuci tangan kan setiap murid pasti harus setiap kali selesai pelajaran harus cuci tangan misalnya seperti itu atau mungkin ada disinfektan atau apalah apapun itu untuk prosedur kesehatan yang memang harus ada dan harus disediakan. Tapi di sisi lain siswa bagaimana? Apakah siswa nyaman kalau dengan sistem seperti itu? Tapi ya ini kan kenyataannya harus kita terima bahwa ya dunia sudah berbeda. Kemudian anak-anak kita juga harus siapkan karena bagaimanapun mau nggak mau kita harus menghadapi ini gitu. Kalaupun juga misalnya tadi di zona merah sampai menunggu sampai kapan kalau itu selesai ya. Intinya saya juga sebagai orang tua gitu, anak-anak juga di rumah juga pasti kan bosen gitu. Nggak mungkin kita juga mengekang anak di rumah gitu. Nah intinya kalau ke depan kita pengennya ya ada prosedur standar yang memang dibuat pemerintah untuk melakukan itu dan anaknya terjamin karena orang tua sebagai orang tua juga nggak mungkin mau anaknya jadi apa ya percobaan gitu ya tapi intinya ya kita juga di sisi lain kita juga nggak mau anak-anak juga di rumah karena juga lama-lama kasihan juga anak-anak di rumah gitu tapi intinya itu tadi bahwa persiapan apa namanya bahwa ini adalah sebuah kondisi yang baru sama sekali kita semua manusia kalau saya bilang begitu tidak di Indonesia tidak semua tapi intinya sudah harus melihat kenyataan bahwa ada yang berubah di kehidupan kita sebagai umat manusia gitu karena adanya penyakit yang baru ini tapi sistem pendidikan tentu harus ikut prosedur kesehatan yang harus digunakan ya mudah-mudahan vaksinnya sudah ketemu gitu ya ketika mungkin nanti Juli mudah-mudahan sudah ada titik kejelasan misalnya minimal ada vaksin yang memang ampuh untuk mengobati ini tapi bayangan kita kalau memang tidak ada ya itu tadi yang bisa kita lakukan tentu prosedur kesehatan tapi apakah pemerintah bisa misalnya tadi sekolah-sekolah tentu akan dilema karena dia harus menyediakan fasilitas-fasilitas baru yang tambahan berarti ya apakah orang tua juga mau membayar itu gitu itu untuk gotong royong tadi kira ini yang perlu disosialisasikan pemerintah jangan sampai hanya memberikan besok boleh yang hijau boleh masuk tapi kan tidak ada solusi sementara di zona merah bagaimana pendidikannya apakah pakai pendidikan jarak jauh selama ini kalau saya lihat pendidikan jarak jauh di sekolah-sekolah negeri malah belum ada maksudnya belum terjadi secara optimal gitu ya mungkin tapi misalnya apa namanya sekolah atau mungkin orang tua murid tidak punya fasilitas internet misalnya atau alat-alat yang untuk pendidikan jarak jauh. Nah ini yang perlu dipikirkan. Apakah boleh misalnya guru misalnya sekarang kan kita lihat guru membagikan LKS ke murid-murid di kampungnya di seluruh kampung untuk dikerjakan kemudian diambil lagi. Ini kan juga ada yang seperti itu. Nah bagaimana standar penilaian seperti itu boleh nggak kayak gitu? Nah ini yang
yang memang harus disiapkan oleh Kementerian Pendidikan ke depan agar pendidikan itu juga tidak jomplang, tidak berselisih antara yang memang mampu dan tidak. Ini yang harus dipikirkan gitu. Oke, Menteri Pendidikan sendiri Bapak Nadiem Makarim bilang kalau misalnya zona hijau akan bisa dibuka sekolahnya, kemudian zona kuning dan juga zona merah itu masih harus melakukan pembelajaran online atau dalam jaringan. Tapi apakah memang dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang seperti Pak Mulsan tadi bilang tidak merata? Apakah kendala pembelajaran jarak jauh ini sudah menjadi pemikiran matang-matang dari Kemendikbud atau juga dari para orang tua atau seperti apa? Itulah jadi karena pembelajaran jarak jauh itu kan nggak mungkin nggak pakai infrastruktur kan, minimal internet ya. Tapi kan juga tidak bisa, apakah itu harus pakai internet? Kita juga perlu memikirkan itu karena ada guru yang bisa berinisiatif seperti itu. Nah ini juga saya kira juga diserahkan ke sekolah masing-masing. Mungkin ada banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya kreasi-kreasi seperti itu. Tadi mungkin kalau misalnya orang tua murid nggak punya HP, nggak punya internet, bagaimana? Nah ini yang harus diterjemahkan pemerintah. Saya bilang bahwa pemerintah bisa memberikan keleluasaan kepada guru, kepada sekolah untuk melakukan inovasi pembelajaran jarak jauh khususnya ya. Seperti apa pembelajaran jarak jauh, nggak harus pakai internet, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada inovasi di sana. Nah ini yang harus dirangsang pemerintah karena ya keterbatasan tadi tidak boleh menghalangi murid-murid mendapatkan ilmu gitu kan. Sementara dia harus bersaing dengan teman-temannya yang lain yang mungkin anak-anak orang mampu kan gitu, yang bisa punya fasilitas. Nah, pembelajaran yang punya inovasi jarak jauh ini yang kita harapkan yang bisa dirangsang oleh pemerintah. Jadi pendidikan murah dalam hal ini gitu ya. Jadi jangan sampai, karena ini yang sesuai dengan tadi karakter sekolah-sekolah kita gitu. Karena jarak jauh, ya mungkin ini sebenarnya di pelosok-pelosok mungkin ini jadi lebih bagus kalau misalnya gurunya yang datang atau gurunya misalnya sistem berantai, misalnya di kampung ada pembelajaran, kemudian ada kampung lain sambung menyambung gitu. Tapi apakah ini bisa mengejar kurikulumnya? Nah ini yang perlu dipikirkan pemerintah. Apakah perlu misalnya penurunan standar gitu, atau bagaimana sih seharusnya sekolah-sekolah di daerah remote gitu, di daerah pelosok itu bagaimana bisa menyelenggarakan pendidikan yang setara di kota. Nah ini yang sebenarnya pemikiran-pemikiran yang ini yang harus dihasilkan oleh Pak Nadiem gitu ke depan, sehingga jangan sampai harus pakai fasilitas teknologi yang tinggi karena memang di daerah nggak ada. Nah ini yang inovasi yang diharapkan dari para pendidik sekarang yang kita harapkan. Oke, baik, nanti akan kita bahas lagi pemirsa Gatra TV mengenai satu lagi institusi pendidikan yang menjadi sorotan apalagi dari pesantren Pak Mulson, tapi setelah jeda pariwara berikut ini.